Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan lagi kita akan membahas salah satu stadion yang paling menggegerkan di dunia ya, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang berada di pesisir utara Jakarta, teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas salah satu akses terpenting yang ada di Stadion JIS ini untuk memecah gelombang tsunami gelombang supporter yang akan menuju ke Stadion JIS ini, teman-teman, melalui Ram Timur. Dan jalan ini dinamakan exit tol Warakas mungkin ya, teman-teman. Di sini memang belum ada nama exitnya, tetapi kemungkinan besar ini akan dinamakan tol exit Warakas karena ini memang dekat Warakas ya. Dan exit tol ini keluarnya melalui gang 14 atau gang 15 ya, teman-teman, sampai ke gang 21. Nantinya sampai di kolong ini bertemu dengan Masjid Baba Alun, teman-teman, di bawah ataupun di perempatan di sebelah sana ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Dan di sisi kanan kita ini merupakan tol Wiono Wiyoto ataupun tol Podomoro ya, untuk menuju ke Ancol, ke Priuk, ke Tanjung Priok, ataupun ke tol bandara ya. Dan di depan kita ini sudah ada pelang, kalau kita lihat teman-teman, belok kanan itu ke Warakas dan belok kiri menuju ke Jakarta International Stadium, teman-teman. Dan di sini juga dijanjikan oleh Pak Basuki Hadimulyono ya, selaku Menteri PUPR kita, bahwa beliau menjanjikan sebelum Piala Dunia U17 dimulai, beliau menjanjikan akses menuju ke Danau Cincin untuk sisi utaranya ini, di sisi selatannya bisa digunakan, teman-teman. Dan otomatis ketika sisi selatan dari Danau Cincin ini digunakan, berarti nantinya akan dibuatkan akses juga ya untuk masuk ke Ram Timur. Karena kita ketahui Ram Timur ini hingga saat ini masih tertutup ya, karena mega proyeknya Danau Eco Park Tourism Danau Cincin ini belum dimulai, sehingga mau tidak mau harus dibikinkan jalan inspeksi dulu ataupun gerbang inspeksi ya, untuk warga ataupun supporter yang masuk dari exit Warakas ini ataupun dari sisi timur dari Danau Cincin ini bisa digunakan untuk melalui di Ram Timur ini, teman-teman. Dan di depan kita ini kita lihat masih ada kabel ya, teman-teman. Diharapkan ini kabel bisa ditanam aja ya, ditenggelamkan kalau kata Bu Susi ya, mantan Menteri Kelautan. Ditenggelamkan biar nggak mengganggu pemandangan. Dan di sebelah kiri ini menuju ke Danau Sunter ya, teman-teman. Danau Sunter ataupun ke Papanggo. Dan di depan kita ini kalau kita lihat untuk UDETS-nya ya, ataupun jalur airnya ini sepertinya akan tertutup rapat ya, teman-teman. Dan kemungkinan besar nanti juga ada manhole ataupun bak kontrol untuk mengontrol aliran air di tempat ini. Dan setahu saya ini aliran airnya dia akan menuju ke Sungai Sentiong, teman-teman, sebagai muara yang nantinya akan menuju ke laut lepas pastinya. Dan di belok kanan ini menuju ke Warakas dan ke Tanjung Priuk ya. Dan di bawah sana itu yang warna hijau itulah namanya Masjid Baba Alun, teman-teman, yang menjadi tempat salah satu beribadah umat Islam ya, yang ada di sekitaran Warakas ini. Dan kalau lurus ke sana itu merupakan pintu masuk ke tol Wiono Wiyoto, tapi kita tidak mengetahui nantinya pintu masuk tol di sini apa namanya. Belum dikasih nama ya.
Mungkin namanya Papanggo mungkin ya, ataupun Warakas mungkin, atau Bebalun. Nanti aja kita lihat ya teman-teman beberapa bulan ke depan. Dan di depan kita ini juga ini pintu masuknya di sini ya teman-teman. Pintu masuk tol, terus naik ke atas, barulah nantinya bergabung di sisi kanan bersama beberapa pengendara yang lainnya ya di tol Wiyono-Wiyoto. Dan di bawah kita ini banyak sekali kita lihat empang-empang ya milik warga sekitar sini. Dan sekarang kita akan menuju ke Danau Cincin teman-teman, yang nantinya akan digunakan untuk Ecopark Tourism Danau Cincin, yang menurut berita yang saya dapatkan sebenarnya dari tahun 2019 sebenarnya danau ini akan direvitalisasi dan mungkin sudah direncanakan di tahun 2020 mau dieksekusi, tetapi dihantam namanya COVID sehingga banyak proyek tertahan. Dan disinilah teman-teman yang saya sampaikan, dari exit tol tersebut kalian masuk dan langsung diarahkan ke belok kiri ya teman-teman. Kalian jangan belok kanan. Kalau ke kanan itu kalian cari masalah berarti ya. Maksud saya itu jalannya sempit sekali karena kalian akan masuk ke rumah-rumah warga di sisi kanan ya, ataupun gubuk-gubuk warga. Dan di sebelah kiri bawah ini beberapa hari yang lalu saya baru saja meliput di tempat ini teman-teman, dan via darat ya, jadi kalian bisa melihat langsung suasananya. Untuk kalian yang kepo terhadap via darat ini, kalian lihat aja video saya yang ini sudah tayang ya, beberapa hari atau jam yang lalu sudah tayang, sehingga kalian bisa tahu sendiri bagaimana via daratnya di tempat ini. Saya sih secara pribadi cukup worth it lah, meskipun belum selesai dibangun ya, Ecopark Tourism Danau Cincinnya, cuma cukup worth it lah, cukup untuk berjalan kaki dan cukup nyaman juga, meskipun belum belum di aspal. Dan disinilah yang saya sampaikan teman-teman, ini salah satu jalur terpenting ya untuk Stadion JIS ini untuk memecah gelombang tsunami gelombang supporter yang akan menuju ke Stadion JIS ini teman-teman. Dan di sini kita lihat ya, di sisi atas itu ada gambar panah. Itu sebenarnya jalur ini sudah ada sebenarnya teman-teman beberapa tahun yang lalu ya, yang ketika didesain oleh Bureau Happold di tempat ini. Jadi ini banyak juga nih yang rame nih, Bureau Happold katanya bukan mendesain stadion di sini. Sebenarnya teman-teman, Bureau Happold itu sebenarnya emang mendesain tempat ini, cuma dia kan konsultannya, jadi memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membangun stadion ini yang berstandar FIFA. Nah, tetapi dalam prakteknya kan banyak yang harus disesuaikan juga oleh peraturan yang ada di dalam negeri kita ini. Salah satu guard railingnya, yang dimana di luar negeri sana itu ketinggiannya hanya 90 meter, tetapi di Indonesia itu harus 120 cm teman-teman tingginya, makanya harus disesuaikan. Dan termasuk juga tribunnya kan. Nah, di tribun di luar negeri juga kan lapangan itu nempel dengan tribun, tetapi peraturan di sini harus lebih tinggi semeter daripada lapangan teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu memang harus disesuaikan juga teman-teman, karena kita ini tinggal di Indonesia, dimana tetap harus mengikuti peraturan yang ada juga, sehingga bisa berjalan bareng. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Angga selaku mantan Tegup. Tegup itu tim gabungan untuk percepatan pembangunan yang masuk ke proyek di JIS ini juga ya, bahwa beliau menerangkan. Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Bureau Happold ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa beberapa aspek ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari kami. Oke. Jadi di sini kan selain itu kita juga harus melakukan audit juga. Baik, Angga, silakan tanggapi. Emang nggak lewat QC ya sampai kemudian Bureau Happold bisa ngomong kayak gitu? Di Bureau Happold itu ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo untuk membuat konsep desain dan desain guideline. Yes. Nah, pada saat pembangunan memang ada penyesuaian.
Karena misalnya gini, salah satu contoh yang konkret, misalnya railing pagar di Eropa itu biasanya 90 cm. Oke. Nah, di Permenpora 7 tahun 2021 itu 120 meter. Tentunya kan kita ikut yang lebih tinggi. Oke. Karena kalau nggak bisa dijalanin dong stadionnya, stadionnya nggak bisa dibangun. Lalu misalnya di Inggris, di mana Borough Happold ada di Inggris, itu mereka minta tribun nempel sama lapangan. Di Permenpora harus lebih tinggi 1 meter. Oke. Nah, itu kan tidak sesuai dengan desainnya dari Borough Happold, Baik. saya kira tapi itu tidak Anda setuju nggak? berkaitan dengan Pertanyaan FIFA utama Stadium adalah, Guideline. Oke. Gitu. Bung Gimana, Angga, Prof? pertanyaan utama, Anda setuju nggak itu direnovasi? Sebenarnya setuju. Setuju nggak apa tidak? Nah, sebentar. Sebenarnya Apakah itu udah sempurna? Artinya bisa langsung digunakan dengan kondisi sekarang? dalam aspek stadion itu kan belum pernah dipakai. Udah pernah dipakai kan? Belum pernah dipakai untuk pertandingan Kemudian resmi. karena ada Sehingga dipakai, kita tidak nggak pernah bisa tahu. ada unsur safety, makanya kemudian muncul ini rumputnya kemudian tidak. Kita lihat tadi gambarnya, gundul kan? Kira-kira dengan kondisi sekarang, Anda setuju nggak itu langsung digunakan? Kalau itu ditolak FIFA, negara yang malu loh. Kalau FIFA bilang dipakai, nggak ada masalah. Bukan, Anda yang saya tanya. Anda setuju nggak itu direnovasi Ya, saya sekarang? bilang kalau FIFA dipakai. Kalau ada kejadian orang meninggal seperti Kanjuruhan, Pak, kalau Anda tanggung ada jawab. gas air mata, Pak, nggak bisa dibandingin dong. Kan pintunya cuma satu, kan Anda tidak bisa prediksi. Pintu JIS itu, Pak, dari tribun keluar ada 127 pintu. Iya, setuju. Dan akses yang dipermasalahkan itu ada ram barat dan ram timur yang 30 meter dan 30 meter. Kayaknya nggak akan ada masalah. Oke. Nah, kalau bandinginnya sama Kanjuruhan misalnya, itu kan orang dari tribun mau keluar. Pertanyaan saya Dan tadi belum dikunci dijawab tuh. Dan ditembak gas air mata. Baik, Nah, kalau di sini kan Pertanyaan saya belum nggak dijawab. ada gitu. Oke. Semuanya itu memang sesuai dengan Borough Happold, tetapi memang ada beberapa item yang disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam negeri kita ini, teman-teman, agar bisa berjalan semuanya. Dan disinilah yang saya sampaikan ya, jangan pernah kalian masuk dari Danau Cincin itu belok kanan ya. Kalian akan menghadapi rumah-rumah ya di sisi kanan ini yang cukup ramai sekali. Dan di bawah ini juga saya sudah wawancara ya warga di sekitar sini, bahwa mereka juga sebenarnya merupakan warga yang tidak mempunyai sertifikat, yang siap kapan saja digusur asalkan katanya diganti untung. Dan di sisi kanan atas itu lapangan outdoornya sedang dilakukan perawatan ya teman-teman, karena memang ini stadion JIS ini luar biasa hebatnya ya, dimana menggunakan rumput hybrid dari Italia ya, bercampur dengan rumput di Boyolali, sehingga menghasilkan rumput yang sangat enak sekali, membuat warga yang di sekitaran Jakarta ataupun Indonesia ya berbondong-bondong datang ke sini untuk merasakan rumput hybrid pertama di Indonesia. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.